Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Wina Hafijah. Apa kabarnya nih ibu-ibu, mbak-mbak dan teman-teman semua? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini aku awali dari buka belanjaan aku ya teman-teman. Tadi aku pergi ke warung sebentar buat beli peralatan sabun nih. Persabunan aku udah habis gitu. Jadi yang aku beli itu cuman dikit ya, cuman 3 macam ya. Yang pertama ini aku beli pewangi pakaian gitu ya teman-teman, karena itu paling penting sih bagi aku buat uh, wangiin pakaian, karena aku itu sering banget lupaan pakai parfum ya teman-teman. Makanya kalau nyuci itu aku selalu pakai pewangi, takut-takut kan aku lupa pakai parfum tapi pakaiannya udah wangi gitu. Nah ini aku belinya satu renteng aja ya teman-teman, karena kalau banyak gitu bisa lama habisnya. Jadinya aku nggak pernah nyetok-nyetok barang atau makanan ya teman-teman. Kalau habis kan bisa dibeli lagi gitu. Nah di situ aku buat naruh pewangi aku ya teman-teman, aku gantung dekat rak serbaguna aku ya, di atas itu tempat penyimpanan sabun gitu. Nah ini lanjut aku isiin persabunan aku nih, sabun pakaian dan juga sabun cuci piring. Kalau pakai sabun itu ya teman-teman, aku nggak memandang merek sih. Yang penting nih yang pertama itu nggak apa ya, bersih. Terus yang kedua itu kalau dibersihin, kalau kayak cuci sabun itu kan kalau dibersihin cepat gitu, dibilasnya nggak berbusa banget. Nah itu yang paling penting sih aku teman-teman. Aku nggak mandang merek, yang penting aku enak gitu makainya di tangan. Sama kayak cucian pakaian, cucian buat nyuci baju gitu, sabunnya aku juga ngebelinya itu yang nggak buat apa ya, karena kalau pakaian itu ya setelah dicuci ya teman-teman selalu pasti ada debunya gitu. Aku pernah beberapa nyoba sabun pakaian gitu, yang macam-macam merek gitu, ada yang murah ada yang mahal, tapi bisa berdebu gitu pakaiannya teman-teman. Jadi aku ngerasa nggak enak gitu, jadi aku milih pakai sabun yang enak, yang nggak berdebu gitu. Sama kayak sabun cucian piring juga ya, yang gampang dibilasnya gitu, nggak berlendir banget, yang sekali bilas langsung keset. Makanya itu yang paling aku cari ya teman-teman. Meskipun nih nggak terlalu bermerek banget gitu, tapi aku makanya nyaman, itulah yang aku pilih. Ada yang sama nggak nih teman-teman atau bunda-bunda nih yang kayak aku gitu, kalau milih-milih sabun itu nggak tergantung merek gitu, tapi gimana cocoknya gitu yang kita pakai gitu, yang kita rasain gitu selama ngegunainnya. Nah setelah selesai ya teman-teman, aku masukin tadi itu, aku langsung nyuciin gelas-gelas ya teman-teman, dan ini lanjut aku cuci botol minum dan juga nyuci piringnya teman-teman, karena cucian aku dikit ya. Makanya setelah nyuci itu langsung aku masukin ke dalam, bukan dimasukin teman-teman, maaf nih, tapi langsung aku taruh di rak piring aku. Hari ini ya teman-teman cuacanya benar-benar dingin, karena mulai kemarin sore ya teman-teman hujan itu nggak berhenti-henti, terus sampai malam sampai subuh gitu. Dan hujan itu nggak hujan aja gitu yang turun teman-teman, tapi berangin banget ya teman-teman. Sampai malam tadi itu dari jam 12 sampai jam 2 malam gitu aku nggak bisa tidur teman-teman, karena rasa ngeri aja gitu, anginnya gitu begitu kencang ya. Makanya itu yang ngebuat aku susah tidur. Dan lagian juga suami itu tadi malam nggak ada, karena dia kena piket tadi malam. Makanya tadi malam itu kami cuman bertiga, dan aku ngerasa takut banget ya teman-teman, karena kan di tempat aku ini pernah itu
Alfamart gitu roboh ya teman-teman. Jadi aku takut aja kalau keingat Alfamart itu roboh, takut rumah roboh gitu karena anginnya sangat kencang. Sampai subuh ya teman-teman, hujan itu masih nggak berhenti. Terus juga sampai aku pagi ya teman-teman ngantar anak sekolah gitu, itu masih nggak berhenti juga. Dan aku ngantarnya ya pakai jas hujan lah. Karena kan sayang aja gitu kalau nggak turun sekolah gitu kan, harus rajin gitu turunnya. Karena ya anak itu ya teman-teman, kalau sekali aja dibiarin gitu libur, ntar nih kalau ada hujan ntar dia ketagihan gitu. Makanya kalau hujan atau yang lainnya gitu, aku sebisa mungkin selalu nganterin anak dan gak pernah ngajarin anak bolos gitu ya teman-teman. Karena kita kan sebagai orang tua itu harus mencerminkan atau mengajari anak gitu supaya apa yang kita lakukan dia bisa meniru ya teman-teman. Tapi kalau kita nih mengajarkan yang misalnya malas atau yang lainnya, pasti dia bakalan ngikut pada akhirnya gitu. Makanya orang tua itu kan biasanya cerminan anak gitu. Nah, ini aku udah selesai ya teman-teman nyuci piringnya, dan sudah selesai juga nih aku balikin ke tempatnya masing-masing. Dan ini lanjut aku mau nyuci rak-rak aku nih teman-teman, rak aku yang di pojok, karena itu belum kebagiannya teman-teman. Kemarin kan aku nyuci rak piring terbuka aku yang besar itu, dan rak piring yang kecil-kecil ini ya teman-teman, ada rak bumbu juga gitu, belum kebagian. Dan hari ini hari waktunya rak piring ini aku cuci, karena ya teman-teman rak piring ini dekat gitu sama kompor gas, makanya minyak itu sering kecipratan ke rak bumbu ini, rak-rak ini ya teman-teman. Makanya rak ini dipegang aja teman-teman, agak licin gitu karena banyak banget cipratan minyak. Nah, ini semuanya udah aku turunin ya teman-teman, dan udah aku keluarin. Terus itu aku sapu-sapu dulu ya teman-teman, pakai sapu lantai. Karena nih di dapur aku ini kan masih belum di plester ya teman-teman, masih bata gitu. Makanya suka banget banyak pasir ya teman-teman. Aku rasa risih juga sih sebenarnya, sudah nggak kuat gitu kalau bagian dapur ini berpasir ya teman-teman, karena kan di sini tempatnya piring-piring, sendok-sendok gitu. Makanya itu sendok ada yang aku masukin ke dalam toples ya teman-teman, aku ngerasa nggak enak aja gitu, karena setiap kali aku bersihin besoknya pasti ada debu lagi dan ada lagi gitu. Makanya ini padahal rutin loh aku bersihin. Nah, ini nggak lupa juga ya teman-teman, aku nyemprotin pengharum ruangan. Biasalah teman-teman, aku nggak suka banget kalau ada bau-bau dikit gitu, misalnya bau ikan atau bau apalah yang lain-lainnya gitu. Aku nggak suka banget, ngerasa mau muntah gitu rasanya ya teman-teman. Jadi aku suka banget sama pewangi ruangan yang segar-segar gitu baunya. Makanya itu yang bikin aku betah di dapur. Pengennya sih di dapur ini ada pengharum ruangan yang otomatis ya teman-teman, yang udah bisa nyemprot sendiri, cuman karena harganya itu mahal ya teman-teman, jadi aku nyemprotnya pakai manual aja, pakai tangan dulu deh. Syukur-syukur kan aku punya pewangi ruangan gitu, kalau enggak aduh, gimana aku bisa tahan gitu sama bau dapur ya kan, yang bermacam-macam. Nah, ini yang pertama aku lanjut bersihin rak bumbu ya teman-teman. Rak bumbu aku ini aku sabun seperti biasa dan langsung aku lap, jadi airnya itu nggak kemana-mana ya teman-teman, masih jatuh ke dalam wastafel. Nah, ini yang kedua rak piring aku yang kecil ya teman-teman. Rak piring ini tempat nyimpan kayak rak bumbu juga sih teman-teman, karena sayang aja gitu kalau rak ini nggak kepake ya. Jadi di sini nggak ada nyimpan piring ya teman-teman, dan nggak ada juga nyimpan gelas, cuman buat nyimpan rak-rak buat toples-toples gitu, buat nyimpan tempat sutil atau tempat apa itu ya, sendok nasi gitu, yang lain-lainnya lah.
di sini, tempat garpu, sendok, dan yang masih banyak gitu yang lainnya. Cuman aku bingung aja gitu mau nyebutin satu-satunya, takut aku lupa bahasa Indonesianya teman-teman, karena aku ini kan di daerah aku ini pakai bahasa Melayu ya, bahasa Banjar gitu. Makanya kalau setiap kali aku ngisi video itu ya teman-teman, aku selalu mikir, takut aja gitu aku salah ngomong gitu kan. Teman-teman nggak bisa ngerti gitu kalau bahasa Melayu. Kalau ada yang ngerti sih syukur-syukur alhamdulillah, tapi kalau nggak ada yang ngerti, aduh, dikira aku ngomong apa kali ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai gitu nyabunin, dan lanjut aku nyiramin ya teman-teman, karena raknya ini agak besar ya teman-teman dari tempat wastafel aku, makanya itu tadi aku agak kesusahan gitu buat nyabuninnya. Cuman perlahan aja gitu ya, dan alhamdulillah selesai gitu kan. Kalau ngerjain sesuatu itu harus sabar ya enggak sih teman-teman. Nah ini juga langsung aku lap ya teman-teman di sini, supaya airnya itu langsung jatuh ke dalam wastafel, nggak jatuh kemana-mana ya teman-teman, karena aku juga nggak bisa gitu kalau tempat-tempat itu basah ya teman-teman, kayak tempat di meja atau di lantai gitu kan. Takutnya gitu kalau ada hapijah kan bisa kelicinan gitu. Nah ini sudah kering ya teman-teman, agak kering. Jadi aku balikin ke tempatnya semula ya teman-teman, dan mau aku balikin juga nih toples-toples aku, toples bumbu dan yang lain-lainnya gitu, perintilan-perintilan dapur ya tepatnya di sini tak. Dan ini juga ada tempat minyak ya teman-teman, pokoknya banyak deh, cuman aku lupa aja gitu nyebutinnya satu persatu. Nah yang pertama tadi ada sendok, ada garpu, terus ada juga sendok kecil ya, itu sendok kecil buat ngaduk-ngaduk teh sih biasanya aku. Dan disitu ini aku letakin bagian apa yaitu pisau-pisau dan yang lain-lainnya, banyak sih dalam situ teman-teman. Dan di depannya itu tempat sendok nasi, juga sendok sayur. Nah dan di situ ada garam, ada micin, ada bumbu penyedap, dan ada juga tempat bawang ya yang berwarna pink itu. Dan masih banyak sih yang lainnya teman-teman, cuman aku bingung aja gitu buat nyebutinnya, takut aku salah ngomong gitu pakai bahasa aku ya. Nah karena di bawahnya rak piring itu dulunya tempat penyimpanan makanannya teman-teman, tapi udah aku pindahin jadi di situ kosong dulu ya sementara. Nah sudah selesai ya teman-teman, dan ini aku tunjukin bagian tungku aku yang udah patah nih teman-teman. Udah berapa tahun nih aku ya, 9 tahun sih kalau nggak salah, dan baru aja patah ya teman-teman, dan aku belum juga ganti-ganti. Jadi sementara itu aku kanjal pakai batu bata merah ya teman-teman. Maaf banget nih kalau nggak enak dipandang. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini, semoga bermanfaat, semoga memotivasi teman-teman semua. Jangan mager-mager teman-teman, jangan malas-malas buat ngerjain aktivitasnya nih sebagai ibu rumah tangga. Ayo harus semangat nih para bunda-bunda. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada nih kata-kata aku yang salah jangan disimpan di dalam hati. Bye bye teman-teman. Waalaikumsalam.